Jangan lupa diingat dulu ya, takutnya lupa nanti buat pas. Rumen itu untuk tempat terjadinya pencernaan tapi dengan bantuan bakteri. Jadi mencerna aja kalau di rumen, di perut besar. Kalau di retikulum itu ada fermentasi, ada kata fermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa. Ada kata fermentasi. Itu namanya di retikulum atau disebut juga perut jala, nama lain retikulum. Terus di omasum, omasum itu nama lainnya perut kitab. Ngapain nih di omasum? Di omasum itu dicerna dengan bantuan enzim. Jadi ada kata enzimnya di omasum, di perut kitab. Terus ke abomasum. Abomasum itu nama lainnya perut masam. Ngapain di perut masam? Dicerna pakai pepsin aja. Tapi kalau yang enzimnya banyak adanya di mana? Omasum. Kalau enzimnya cuma pepsin saja di mana? Abomasum. Kalau mencerna dengan bakteri saja rumen. Kalau fermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa retikulum. Paham? Oke, berarti jawabannya kalau di sini ada tulisan fermentasi oleh bakteri retikulum. Kalau pencernaan oleh bakteri saja rumen, betul. Kalau misalkan dengan bantuan banyak enzim omasum. Kalau dengan satu enzim pepsin abomasum. Talita, konsentrasi, jangan mainan itu. Dari tadi Bu Dewi ngeliatin kamu loh. Jangan bengong, jangan banyak bengong, nanti kesambet. Lanjut. Fokus ke Bu Dewi ya, sama kalimat-kalimat Bu Dewi ya. Lanjut nomor berapa? 19. Proses yang terjadi di usus halus adalah proses yang terjadi di usus halus adalah penyerapan sari-sari makanan ya. Apa proses yang terjadi di usus halus? Ya. Udah nomor 20. Rasa nyeri pada lambung. Rasa nyeri pada lambung disebut apa? Sakit apa kalau pada lambung? Mah itu yang biasanya MAAG. Tapi kalau udah luka nyeri banget, gastritis. Jadi tulis aja mah atau gastritis. Kalau mah baru nyeri kecil. Tapi kalau nyeri banget udah sampai luka, itu namanya gastritis. Lanjut nomor 'Enggak. Nomor 21. Gangguan penyumbatan pembuluh darah oleh lemak disebut gangguan penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Gangguan penyumbatan pembuluh darah oleh lemak disebut jantung koroner ya. Jadi apa penyumbatan pembuluh darah oleh lemak disebut apa tadi? Jantung koroner. Nomor berapa? Nomor 20? Nomor 22. 3 contoh hewan beserta peredaran darahnya. Mereka ada peredaran darah terbuka, ada peredaran darah tertutup. Tulis misalkan belalang peredaran darah terbuka. Cacing peredaran darah terbuka.
terbuka. Ikan. Nah, itu tulis 3 contoh peredaran darah pada hewan. Ulang tadi apa aja jawabannya? Jangan terbuka-terbuka dong ya, emang pintu terbuka. Peredaran darah, harus ada kalimat peredaran darahnya. Kalau terbuka-terbuka dong nggak mau. Iya, PD boleh, please. PD. Peredaran darah. Peredaran darah terbuka. Tapi kalau di sekolah jangan disingkat ya. Pada hewan. Apa aja tadi? Cacing. Peredaran darah terbuka. Tadi belalang peredaran darah terbuka. Kupu-kupu juga peredaran darah terbuka. Tapi ikan peredaran darah tertutup. Harimau peredaran darah tertutup. Iya. Gorila apa lagi? Peredaran darah tertutup kayak manusia. Udah, sekarang nomor berapa? Nomor 23 sampai 25 aja. 23. Kelompok hewan yang memakan hewan dan tumbuhan disebut omnivora. Tulis. Kelompok hewan yang memakan hewan dan tumbuhan disebut omnivora. Kelompok hewan yang memakan hewan dan tumbuhan disebut. Jangan kalau ditanya Bu Dewi gini, yang memakan omnivora itu apa? Terus kamu bilang pemakan segala. Jangan jawab pemakan segala. Emang dia makan kaca, makan plastik, makan hordeng, makan keramik? Enggak kan? Jangan bilang makan segala ya. Jadi kalau ditanya omnivora apa? Pemakan hewan dan tumbuhan lain, baru omnivora. Jadi kelompok hewan yang memakan hewan dan tumbuhan lain disebut omnivora. Oke, kalau makannya tumbuhan saja herbivora. Ingat, herba itu artinya tumbuhan. Jadi yang memakan tumbuhan saja disebut herbivora. Kalau makannya hewan lain, dia makan daging aja, karnivora. Kalau kayak katak makannya kan nyamuk, berarti namanya insektivora, makannya serangga, disebutnya insektivora. Kalau makan daging, makan tumbuhan saja, kalau makan serangga, insektivora. Kalau makan hewan dan tumbuhan, berarti benar nggak kalau ibu tanya omnivora apa pemakan segala? Betul apa salah? Karena dia nggak makan kaca ya. Makanya serem ya. Lanjut. Metamorfosis sempurna, yaitu kalau metamorfosis sempurna yaitu hewan apa contohnya? Metamorfosis sempurna yaitu contohnya hewan apa tuh? Belalang, kupu-kupu, terus katak, bisa kucing metamorfosis. Kalau kucing namanya daur hidup, bukan metamorfosis. Kupu-kupu iya. Kecoa iya, kecoa emang ada kepompongnya. Kupu-kupu, terus tadi apa? Katak, terus apa lagi? Nyamuk, yang sempurna apa lagi? Yang sempurna? Belalang enggak? Yang sempurna, yang melewati pupa. Lalat. Nyamuk iya, kupu-kupu iya, katak iya. Ada lagi nggak yang sempurna? Udah. Oke. Sekarang nomor berapa? 2020. Saya nyali tapi nanti dia Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu titik-titik, berikan contoh. Simbiosis dibagi menjadi 3. Oh itu ya. Ini.
yaitu titik-titik dan berikan contohnya. Pertama, udah belum? Belum. Pertama, simbiosis mutualisme. Mutualisme. Simbiosis tulisannya. Simbiosis, mutualisme, satunya untung. Berarti kupu-kupu dengan bunga, misalkan contohnya. Tulis hubungan kupu-kupu dengan bunga. Mutualisme. Parasitisme berarti satunya untung, satunya rugi. Apa? Kutu di rambut. Ya kan, rugi kan? Kamu diisep darahnya. Serangga dengan nyamuk. Bukan. Oh, nyamuk. Iya, gigit kita, ya kita rugi. Boleh. Itu namanya parasitisme. Satu untung, satu rugi. Yang ketiga, komensalisme. Sama-sama rugi ya? Enggak. Sama-sama rugi. Kalau komen itu satunya untung, tapi satunya tuh nggak rugi juga, nggak untung juga. Jadi tidak diuntungkan, tidak dirugikan, biasa-biasa aja yang satunya, tapi yang satunya untung. Contohnya nih, kayak tanaman anggrek sama pohon mangga misalkan. Pohon apa aja deh, tanaman anggrek kan hidupnya numpang sama si pohon lain. Pohon lainnya itu nggak rugi, dia cuma ditempatin doang sama dia, tapi makanannya si pohon mangga atau pohon siapapun itu nggak diambil. Cuman si anggreknya untung, dia dapat tempat tinggal, tapi si mangganya nggak untung, nggak rugi. Jadi pohon mangga dengan inangnya itu maksudnya pohon apa aja yang bisa dia tumpangin. Pohon anggrek dengan inangnya. Pohon mangga dan Pohon anggrek, iya kan anggrek numpang hidup. Kalau mangga mah kagak numpang. Dengan inangnya itu bisa pohon mangga, bisa pohon jambu, bisa pohon apa aja yang dia tumpangin ya. Kenapa pohon inangnya itu nggak rugi? Karena dia nggak ngambil makanannya dari tubuh dia cuma numpang hidup doang ya. Ada tuh pohon benalu, pernah dengar benalu nggak? Dia numpang hidup sama pohon mangga nih, tapi dia ngambilin zat hara yang si pohon itu, jadi si pohon itu nanti lama-lama mati si inangnya, tapi si benalunya tuh nyedotin terus. Nah itu dia kan udah numpang hidup, ngambilin makanan, ngerugiin, itu namanya parasitisme kalau benalu. Kalau anggrek nggak ngambil, berarti dia simbiosis komensalisme. Kalau tisme merugi. Misalkan kutu di rambut rugi, benalu di pohonan rugi, tali putrit, tau pernah lihat nggak tumbuhan tali putrit? Yang kayak mian, kayak mie. Kalau saya yang ini putih malu. Emang putri malu ngerugiin? Dipecat langsung. Itu namanya adaptasi, beda lagi sama simbiosis. Simbiosis itu hubungan dua makhluk hidup. Kan kalau makhluk hidup berhubungan ada yang untung sama untung, namanya mutualisme. Satunya untung, satunya rugi, namanya parasitisme. Kalau satunya untung, satunya nggak untung, nggak rugi, itu namanya komensalisme. Paham nggak? Oke deh.